Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sandra, dosen IPB University dan pemilik Esa Flora. Sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai jasa inisiasi kultur jaringan Esa Flora. Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah jasa multiplikasi atau perbanyakan kultur jaringan tanaman yang diminta oleh konsumen. Jadi Esa Flora berusaha untuk mengakomodir masyarakat yang ingin mengkulturkan tanamannya. Ya. Kalau tanamannya itu belum ada kulturnya, maka dia harus masuk ke dalam tadi itu menginisiasinya. Esa Flora ada jasa inisiasi kultur jaringan. Kemudian kalau memang sudah didapatkan kultur sterilnya, maka Esa Flora juga mempunyai yang kita sebut dengan jasa multiplikasi atau perbanyakan kultur jaringan tanaman di dalam kultur. Nah, perhitungannya tadi itu sebenarnya berdasarkan kepada biaya operasional atau perbanyakan dari tanaman tersebut. Kita tahu bahwa di dalam pengelolaan kultur jaringan ini dalam tanda kutip memerlukan operasional yang sangat tinggi. Tidak hanya dalam penyediaan bahan dan alat, tapi juga kebutuhan sinar, AC, dan alat-alatnya, penurunan alat, dan juga tenaga pelaksananya. Oleh sebab itu, di dalam pelaksanaan jasa multiplikasi ini, maka Esa Flora membuat suatu aturan bahwa total jasa tadi itu minimal per bulan adalah 3 juta. Ini bertujuan untuk mampu menutupi biaya operasional tersebut. 3 juta itu untuk berapa banyak, untuk jenis tanaman apa saja, itu tergantung kepada kerjasamanya atau tergantung pada jenis tanaman yang mau dikembangkan. Tapi totalnya itu minimum 3 juta rupiah per bulan. Itu yang pertama. Atau yang kedua, bisa juga mengacu kepada jenis tanamannya dan jumlahnya. Jadi kalau jumlah yang dalam tanda kutip eceran, maka jatuh per tanaman itu kira-kira Rp10.000 ya untuk siap aklim. Rp10.000 tadi itu masuk dalam kategori eceran. Jadi yang dimaksud dengan eceran tadi itu kira-kira di bawah 10.000. Tapi kalau sudah puluhan ribu itu masih sedikit. Tapi kalau sudah di atas 100.000 itu masih sedang ya. Jadi yang masuk kategori banyak itu di atas jutaan. Nah, kenapa demikian? Karena sebenarnya semakin banyak ordernya akan semakin kecil cost yang dikeluarkannya. Apalagi kalau repeat order kan itu ya. Jadi ada kepastian di dalam order tadi itu membuat kita mampu melakukan operasional dengan baik. Oleh sebab itu maka multiplikasi tadi itu bisa disepakati SPK-nya berdasarkan kondisi-kondisi seperti itu. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah win-win solution. Jadi bagaimana kita bisa beroperasional, mendapatkan kelebihan untuk membayar menutupi biaya operasional lab, dan Anda juga mampu mendapatkan produk kultur jaringan. Apa kelebihan produk kultur jaringan? Jadi jangan disamakan dengan produk yang bibit biasa. Karena dari segi kualitas dan mutunya jauh berbeda. Pertama, kultur jaringan dia adalah bebas dari hama dan penyakit. Kalau tidak bebas, maka sudah kontaminasi terlebih dahulu. Kemudian dia 100% itu seragam, berkualitas, bermutu. Kalau ada program di dalamnya terkait dengan pemuliaan, dia akan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian produk kultur jaringan tadi itu dia selain sehat tadi itu juga bersifat juvenil atau pertumbuhannya viabilitasnya bisa bagus. Tentunya semua ini harus mengacu dengan SOP yang baik ya. Jadi sebenarnya wajar saja kalau Esa Flora tadi itu bibit kultur jaringan tadi bernilai mahal karena 100% berkualitas, dia seragam, dia sama gitu ya. Sehingga diharapkan dia mampu menghasilkan suatu produk yang nantinya akan berkualitas dan itu menjamin jumlah yang memadai dan kontinuitas bibit yang bisa direncanakan dengan baik. Demikian, terima kasih.